Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, perkenalkan nama saya Husna Nur Laila dengan NIM 53020230041 dan di samping saya ada rekan saya. Halo, saya Hodijah Lutfi Hanifah dengan NIM 53020230061. Kami di sini ingin membuat video untuk memenuhi tugas UAS pada mata kuliah Tarikh Al-Quran yang diampu oleh Pak Najib Saifullah MAG. Langsung saja kita akan membahas tentang sejarah Al-Quran era Madinah. Pasti kalian kepo ya, Al-Quran era Madinah itu seperti apa, perjalanan-perjalanan Nabi, kisah-kisah Nabi, dan lain-lainnya. Simak ya video kami sampai selesai. Langsung saja, mesti kan Al-Quran di era Madinah itu terdapat sejarah dan latar belakangnya ya. Kita ke latar belakangnya terlebih dahulu ya. Kenapa sih Nabi Muhammad itu hijrahnya ke Madinah? Karena Nabi Muhammad itu mendapat ancaman dan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tak hanya itu, Nabi juga mendapat penindasan dari kaum kafir Quraisy. Jadi karena kondisinya tidak memungkinkan untuk berdakwah di Mekah, Nabi akhirnya memutuskan untuk berdakwah ke Madinah atau hijrah ke Madinah. Lanjut langsung saja ya ke sejarah Al-Quran era Madinah. Madinah sebelum Nabi hijrah disebut dengan kota Yasrib. Tapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu memiliki disebut dengan rumah Nabi atau Nabi Madinah. Iya. Jadi yang lebih gampangnya kita sebut dengan kota Madinah. Di Madinah itu kawasannya itu hampir rata-rata itu hutan. Jadi mayoritas penduduk Madinah itu bercocok tanam atau petani. Orang-orang atau penduduk yang tinggal di sana itu ada dua, yaitu orang Islam dan Yahudi. Itu. Terus era Madinah setelah hijrah itu merupakan era pembentukan masyarakat. Jadi dalam masyarakat itu mulai mengenal atau mengenal Islam ya. Mengenal atau mempelajari sistem Islam. Terus pada era Madinah itu lebih pendek dari era Makkah, tapi lebih berjaya atau lebih gemilang. Jadi pada era Madinah itu Nabi itu berdakwah secara singkat ya, tapi lebih hasilnya lebih boom gitu daripada Mekah yang tadi itu ada cacian, makian dan penindasan. Jadi Madinah itu orang-orangnya menerima dengan legowo kalau bahasa Jawanya, atau dengan lapang dada. Kemudian hal apa sih langkah ketika Nabi pertama kali sampai dakwah ke Madinah? Nabi itu pertama kali sampai ke Madinah itu langsung membangun masjid di tanahnya Suhail bin Sahal dari Bani Najjar. Iya, dari Bani Najjar. Apa sih kegunaan masjid itu dibangun sama Nabi? Kenapa harus masjid pertama kali? Karena masjid itu tempat utama pendidikan yang dijadikan untuk tempat pengajaran Al-Quran. Terus di situ juga buat kegiatan atau informasi berbagai masalah dari kaum muslimin. Terus baik yang menyangkut pendidikan, sosial ataupun ekonomi. Berarti intinya masjid itu nggak hanya untuk ibadah gitu ya. Pada zamannya Nabi itu membangun masjid untuk pusat pendidikan ya. Oke, kemudian nggak ada masjid nggak cuma masjid aja loh, ada beberapa, yaitu ada sufah. Sufah itu adalah tempat untuk pendatang baru atau muhajirin yang akan mau belajar Al-Quran, khususnya untuk orang miskin dan yang nggak punya tempat tinggal. Jadi Nabi itu menyediakan tempat untuk pendatang baru yang tidak punya tempat tinggal dan miskin untuk belajar Al-Quran. Jadi mereka akan fokus dengan membaca dan menulis Al-Quran. Kemudian mereka juga ada beberapa yang menghafal Al-Quran. Nabi menyediakan fasilitas tersebut. Kemudian Nabi itu mengajarkan sendiri gitu loh tentang kepada ahlu as-sufat yang dibantu oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi Nabi itu di sana itu ikut serta menemani para sahabat yang mengajarkannya. Kemudian ada apa lagi? Ada Dar Al-Qura. Itu adalah tempat atau rumah untuk
belajar Al-Quran atau membaca. Terus di situ juga bisa buat tempat tinggal untuk para pembaca itu. Jadi bisa bertempat tinggal di situ ya, bisa menginap kalau bahasa sekarangnya. Biar fokus membaca Al-Quran lagi. Kemudian di situ ada kutab. Iya. Kutab apa sih kutab itu? Kutab itu yang dikhususkan untuk anak-anak. Jadi antara anak-anak itu ada sekatnya juga loh, dibagi menjadi dua, yaitu satu untuk membaca dan menulis Al-Quran dan untuk mempelajari era awal-awal sejarahnya Al-Quran. Yang kedua untuk menghafal. Jadi tingkatannya udah lebih tinggi itu. Ada sekat pemisahnya. Kemudian yang terakhir ada apa? Ada rumah sahabat. Nah, di situ tuh untuk dipakai untuk belajar dan mengajar. Seringkali tuh Nabi tuh juga ikut serta. Iya, ikut serta. Jadi Nabi itu ke rumah, ke rumah gitu ya. Ke rumah untuk mengajarkan para sahabat. Jadi dapat dipaparkan bahwa Nabi itu membangun sistem pendidikannya. Pertama itu masjid, ada sufah, ada apa lagi? Dar Al-Qura. Iya, ada rumah sahabat. Oh iya, rumah sahabat, ada kutab, iya. Kemudian setelah kita mengetahui langkah-langkah Nabi untuk memajukan agama Islam dalam berdakwah di Madinah, kita harus mengetahui metode apa yang dilakukan Nabi pada saat mengajarkan Al-Quran. Yaitu Nabi dengan menggunakan sistem itu apa? Oral atau yang disebut dengan musyafahah. Dari itu musyafahah itu apa? Mengajarkan dari lisan ke lisan, dari terus ini guru ke muridnya, bisa seperti itu. Karena di Madinah itu keterbatasan orang yang membaca itu baru sedikit, jadi belum banyak orang yang bisa membaca. Terus orang yang pertama menulis untuk Nabi Muhammad itu Ubay bin Ka'ab. Jadi orang yang pertama bisa menulis untuk Nabi itu Ubay bin Ka'ab. Dikarenakan Nabi sendiri itu belum bisa menulis. Jadi Nabi itu memanfaatkan potensi para sahabat yang bisa membaca, yang bisa menulis itu untuk tidak hanya untuk menulis Al-Quran, tapi untuk surat menyurat untuk raja, untuk kayak apa ya, perjanjian seperti itu. Terus dapat disimpulkan sahabat itu sangat serius atau teliti dalam menghafalkan Al-Quran. Terus ada satu penambahan huruf aja itu menjadi masalah pada saat itu. Soalnya kalau apa ya namanya juga mau belajar Al-Quran, kita harus teliti. Sifat sahabat itu sangat-sangat bisa dicontoh ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi hasil dari pendidikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu tuh sangat membuahkan hasil yang boom sekali loh. Mendapatkan nama-nama termasyhur dari menciptakan apa ya, nama-nama masyhur orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi tambah itu loh di sana pesat. Terus apa yang dilakukan Nabi semuanya itu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan atau pengetahuan pada mayoritas pada saat itu. Karena nggak semua tuh bisa membaca dan menulis. Iya, soalnya kita tadi dari sana kan minoritas ya yang membaca sedikit, apalagi kok banyak yang menjadi apa itu penghafal Al-Quran. Jadi Nabi itu di sana itu mendapatkan banyak penghafal Al-Quran. Itu suara apa ya, Mbak Husni? Kemudian langsung saja, mohon maaf ada sedikit gangguan, langsung saja ke surat-surat yang tergolong surat Madinah atau Madaniyah ya. Itu ada beberapa surat, kami akan menyebutkannya hanya beberapa aja. Ada surat Al-Baqarah, An-Nisa, An-Nur, ada Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, terus ada Muhammad. Kemudian ciri-ciri Al-Quran yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Ada beberapa ciri-ciri yang membedakan ya Al-Quran itu turun di Mekah, di Madinah, selain dari posisi dan tempatnya ya pemirsa. Ciri-ciri Al-Quran yang apa itu kok keluar yang turun di Madinah itu, satu itu berisi tentang kewajiban, perintah dan hukum dan apa lagi ya? Hukum dan
seruan untuk seruan untuk memeluk agama Iya. Islam. Kemudian berisi tentang percakapan dengan ahli kitab. Kemudian berisi tentang orang-orang munafik, kecuali surat apa? Al-Ankabut. Iya itu. Kemudian apa lagi, Mbak? Ada juga di dalam ayat Madiannya itu, ayatnya panjang dan gaya bahasanya itu bertujuan untuk menjelaskan tujuan dan syariat. Terus ada juga menerangkan persoalan ibadah, muamalah, kekeluargaan, warisan. Jadi ada ciri-cirinya yang memiliki ini Madinah, oh ini Makkah gitu. Tapi namun di sini kita pun banyak para pendapat ulama. Jadi kita mengambil dari ini sendiri. Mungkin di sana punya pendapat lain. Sekian yang dapat kita uraikan dari video ini. Mohon maaf sekali karena bahasanya yang kurang, karena lagi sari awal dan kurang maksimal. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.